MB-nya saya mulai agak awal, soalnya kan lately banyak member baru juga, ya, yang mana mungkin belum terbiasa dengan money management dan juga pengaturan, dan juga mungkin butuh penyesuaian lah tentang layanan dari EM Trade gitu. Jadi buat member yang baru, saya mulai agak awal ini 15 menit lebih awal karena saya ingin menjelaskan tentang money management dari EM Trade sendiri, terus arti broadcast yang kita berikan gitu. Dan juga sekaligus review buat teman-teman yang udah join cukup lama dengan EM Trade, ini sekaligus review gitu ya. Nanti kalau teman-teman yang bukan telat sih, mungkin yang belum join di pagi ini, jam 8 pagian ini bisa ulang rekamannya nanti, karena juga bakal diupload kok. Intinya gitu sama. Setelah bahas money management, kita kayak biasa bahas sentimen, bahas IHSG, bahas saham potensial, habis gitu live chat. Saya share screen dulu ya. Well, oke. Ya, pagi semuanya. Oh ya, kelupaan. Audio visual jelas kan ya? Saya jelasin ternyata belum jelas. Audio visual, boleh tolong dibantu cek udah jelas belum? Bisa tulis di live chat ya. Udah jelas ya? Oke, saya mulai aja ya. Jadi gini loh, sebenarnya basic dari money management EM Trade itu simple kok, simple. Jadi kita selalu berikan simulasi. Misal modal awal adalah 100 juta. Modal awal ini 100 juta. Saya pakai angka aja deh, biar enak. Jadi modal awal kita adalah 100 juta. Nah, kita selalu bilang saham yang boleh dikoleksi 5 ideal, 10 maksimal. Jadi kita ambil yang maksimal. Jadi saham yang boleh dikoleksi max adalah 10 saham. Ini 10 saham. Sehingga porsi beli per saham maksimal adalah 100 juta dibagi 10 saham alias 10 juta. Nah, 10 juta ini kalau dipersentasekan adalah sebesar 10%. Jadi kalau dipersentasekan adalah 10%. Porsi beli saham dalam percentage adalah 10%. Ini basic money management dari EM Trade. Sehingga 10% ini kita namakan dengan porsi single. Jadi singlenya adalah 10%, utuhnya itu 10%. Jadi kalau seandainya misal kita broadcast, beli saham A maksimal 5%, itu artinya kita half position aja gitu. Jadi 10% dan 5% ini kalau memang modal awal Anda adalah 100 juta dan Anda memutuskan untuk koleksi 10 saham, maka di satu sisi Anda tidak akan kesulitan untuk mengikuti panduan dari EM Trade, dalam artian ketika kita bilang 10% ya artinya single 10 juta, ketika kita bilang 5% ya artinya half 5 juta. Tapi bukan berarti kita tidak memikirkan member-member lain yang mungkin berbeda modal awalnya. Don't worry. Yang penting kuncinya seperti ini loh. Misal saya buat simulasi aja. Kalau seandainya tetap modal awalnya adalah 100 juta. Modal awalnya 100 juta. Ini simulasi pertama ya. Modal awalnya 100 juta. Tapi Anda memutuskan, saya nggak bisa deh. Saya nggak cukup waktu untuk pantau ke 10 saham itu, saya agak kesulitan. Nggak masalah juga. Misal, Anda memutuskan untuk koleksi 5 saham aja. Oke, 5 saham. It means porsi beli per saham maksimal adalah 20 juta.
ya kan? Nah, coach berarti saya porsi secara percentage 10%, 5% gimana dong? Bingung kalau udah beda kayak gini. Nggak usah khawatir. Jadi tetap sama. Kalau seandainya kasusnya seperti ini, maka porsi single Anda itu bukan 10% lagi, tapi 20% dalam money management Anda, Bentar ya, saya belum selesai nih di sini. Saya jelasin dulu, saya ketik dulu. Oke. Jadi kalau seandainya, ini kan kasus pertama clear ya, kasus pertama clear di sini yang saya blok. Jadi nggak ada masalah, 10% single, 5% half. Nah, mungkin Anda akan merasa kebingungan kalau seandainya sudah mulai beda. Pertama dari jumlah sahamnya dulu. Kalau jumlah saham yang dikoleksi beda, misal 5 saham, berarti porsi beli maksimal per saham itu kan 20 juta. Nah, single Anda itu kalau dipersentasekan itu bukan 10%, tapi di 20%. Kalau dinominalkan 20 juta. Dan porsi half Anda kalau dipersentasekan bukan 5%, tapi 10%. Karena Anda memutuskan untuk koleksi 5 saham, which is itu nggak salah gitu loh. Itu nggak salah dan ya wajar-wajar aja. Itu hak-hak Anda juga gitu loh kalau mau koleksi 5 saham, karena bergantung ke kenyamanan setiap investor. Cuma nantinya ketika kita broadcast 10%, maka yang ada di mindset Anda, 10% itu bukan 10% dikali 100 juta buat Anda, alias 10 juta enggak. 10% bagi Anda yang ada di posisi saat ini, 10% itu adalah status singlenya. Jadi Anda koleksi, oke, IM Trade broadcast 10%. It means saya boleh beli 20 juta. Tapi ketika kita bilang belinya 5% aja untuk swing trading, maka yang ada di pikiran Anda, well, saya cuman boleh beli 10 juta aja karena porsi half gitu. Jadi status 10% dan 5% buat IM Trade itu menunjukkan single dan half-nya juga gitu loh. Kalau kebetulan Anda sama dengan kita, ya it doesn't matter. Tapi kalau kebetulan Anda beda dengan kita, Anda nggak salah. Cuman jangan bingung nantinya. Yang ada di mindset Anda, 10% adalah single, 5% half, itu aja. Jadi Anda jangan langsung yang bingung, ini saya dari mana, porsi dari yang porsi per saham kah atau porsi total modal kah gitu. Tapi sebenarnya kalau misal nih ya, it's all about math kok. Itu semua cuman masalah mathematicalnya aja gitu loh. Jadi bukan yang kita berusaha mempersulit Anda gitu loh. Ini yang dari total modal awal kah atau dari porsi per saham kah? Enggak, intinya sama kok kalau dihitung secara mathematical gitu. Cuman nextnya karena ditanya saham juga cukup banyak kebingungan, cerita yang agak bingung, coach gimana sih maksudnya 5%, 10%? Nih saya jelasin gitu loh. Jadi kalau seandainya, misal nih coach, saya modal awalnya nggak 100 juta, saya modal awalnya itu cuma 50 juta, ya nggak masalah. Nggak ada yang memaksa harus plek-plekan termasuk modal awalnya juga dan lain sebagainya. Di sini kita tujuannya cuma mempermudah aja kok. Misal nih ya, saya jelasin lagi, pakai modal awal 50 juta, modal awalnya udah beda, saham yang dikoleksi juga beda. Berarti kalau kayak gini, misal 50 juta, dan Anda memutuskan koleksi 5 saham aja, maka porsi beli per saham maksimal adalah 10 juta, kayak gitu. Jadi porsi beli singlenya adalah 10 juta. It means kalau kita bilang belinya 10%, ya Anda memikirkan oke, single saya adalah 10 juta. Kalau kita bilang half, ya berarti Anda langsung kalau kita bilang 5% berarti Anda langsung saya belinya 5 juta aja gitu loh. Walaupun secara hitungan percentage di money management Anda adalah 20% dan 10%. Kayak gitu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi intinya gini aja, kalau M-Trade bilang 10%, Anda langsung pikir single saya berapa. Kalau kita bilang 5%, Anda langsung ingat-ingat half position saya berapa. Seperti itu. Itu
basic money managementnya. Kemudian masalah kedua adalah, coach, gimana kalau saya tambah modal gitu? Well, sebenarnya tambah modal itu nggak salah gitu loh. Tambah modal itu nggak salah. Cuman sebelum tambah modal, sebelum Anda memutuskan untuk add up capital Anda, saya ingin ingetin dulu sih sebenarnya. Sebelum memutuskan untuk tambah modal, hal yang paling mendasar Anda harus memastikan review portfolio dulu gitu loh. Kalau seandainya memang Anda itu sudah secara konsisten bisa menghasilkan atau bisa mencetak keuntungan secara konsisten gitu loh di setiap sahamnya, boleh-boleh aja. Tapi kalau melakukan add up capital dengan alasan kemarin saya boncos nih gitu, saya pingin modal awalnya balik utuh lagi, atau saya pingin ini mumpung sahamnya bagus saya add up capital sebanyak mungkin, maka saya rasa keputusan Anda untuk menambah modal itu bukan keputusan yang bijak, tapi keputusan yang emosional aja gitu. Dan saya kurang sarankan sih sebenarnya di kondisi market seperti ini Anda memutuskan untuk agresif menambah modal Anda gitu loh. Jadi stay at that place gitu loh. Jadi kalau misal Anda sudah 100 juta atau 50 juta, ya udah bertahan di situ. Pastikan portfolio Anda itu bisa bertumbuh dengan maksimal dengan modal itu dulu gitu loh. Jadi kalau memang Anda sudah nyaman secara psikologis, kemudian sudah terbukti juga dari hasil portfolio Anda itu bisa bertumbuh, kemudian kinerja Anda itu konsisten, bukan short term luck aja. Jadi misalnya hari ini saya luck nih, dapat keuntungan 20%. Kemudian besoknya saya boncos, besoknya boncos lagi, besoknya untung lagi, besoknya boncos lagi, dan lain sebagainya, yang mana itu mengakibatkan kinerja Anda itu nggak stabil, ya berarti itu bukan momen yang tepat untuk Anda menambah modal gitu. Jadi saya sarankan bertahan dulu di situ gitu loh, apalagi kondisi market juga nggak cukup oke sekarang gitu. Itu poin pertama tentang money management. Kemudian yang kedua, bentar. Catatan saya menghilang tiba-tiba. Oh ya. Kemudian yang kedua, saya sadar karakteristik saham swing itu cepat banget. Jadi kita geraknya cepat, kita broadcastnya cepat, kita ambil keputusannya cepat. Mungkin kita langsung broadcast beli saham A, porsi 5% gitu. Mungkin bingung, ini suruh beli di harga berapa ya coach gitu. Iya, karena kita mengingat pergerakan atau fluktuasi dari saham swing ini cepat banget. Ketika kita bilang seperti itu, maka buat Anda yang memang cukup agresif, profil risikonya cukup agresif, Anda bisa langsung pasang di harga over yang paling atas, alias kalau kita bilang HK, hajar kanan gitu. Tapi kalau Anda mungkin merasa, aduh ini kok langsung disuruh hajar kanan nih, sayang nih kalau saya dibawa turun terus saya nggak siap dan paniknya minta ampun dibawa turun dulu. Ya udah, antri aja dulu harganya, nggak usah langsung ikut hajar kanan gitu loh. Jadi kita kan selalu bilang, kalau memang profil risiko Anda belum memungkinkan Anda untuk mengambil keputusan secara agresif, ya udah, nggak salah. Jangan merasa teman-teman saya udah cuan, saya kok belum apa-apa gitu. Jangan merasa ketinggalan kereta. Karena apa? Karena bursa bukanya Senin sampai Jumat, saham ada 600, yang artinya kesempatan Anda itu sangat-sangat banyak. Jadi kalau seandainya Anda kelewatan di saham A, bukan berarti Anda fail menjadi trader or investor gitu loh. Karena memang masih banyak kesempatan yang akan selalu kita tawarkan buat Anda, yang akan selalu kita sampaikan buat teman-teman sekalian gitu. Jadi kalau nantinya kita bilang buy saham A, porsi maksimal 5%. Kalau Anda siap, Anda tahu resikonya, hajar kanan, kemungkinan harga akan volatil, dibawa turun dulu. Ya udah, Anda tunggu harga menjadi stable terlebih dahulu, Anda pasang di harga tertentu. Karena apa? Karena setelah kita broadcast, kita akan
Susulkan lagi angka-angkanya, range buy yang lebih rasional, kemudian porsi belinya, level stop loss-nya, kisaran profit taking-nya, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, terkait dengan kisaran profit taking, banyak yang tanya, Coach, kisaran profit taking di mana? Kalau misal saya jawab, ada kemungkinan harga akan menguat hingga ke level 1.500, mengingat ada resisten di situ. Nah, pertanyaan selanjutnya, Coach bisa dicapai berapa hari lagi ya? Coach kira-kira bisa di TP berapa hari lagi ya? Coach saya holdnya berapa hari lagi ya? Well, sebenarnya pertanyaan itu ya saya nggak bisa menyalahkan kalau Anda bertanya seperti itu. Cuman yang pingin saya ingetin, no one knows. Itu bisa dicapai 1 atau 2 hari lagi gitu loh. Karena siapapun itu, sepinter apapun analisis teknikalnya, sepinter apapun skill dalam tradingnya dan lain sebagainya, yang nggak akan ada yang tahu target itu tercapai dalam hari apa, jam berapa, detik keberapa, menit keberapa. Karena market itu tidak hanya digerakkan oleh satu orang, tapi digerakkan oleh banyak orang gitu loh. Melibatkan psikologis buyer and seller yang begitu banyaknya. Jadi yang nggak akan ada yang tahu itu target tercapai dalam waktu berapa hari. Kisaran profit taking 1.500 pun kalau misal tidak tercapai, maksudnya dalam artian hampir mendekati, kemudian ada tanda pelemahan, itu juga nggak akan ada yang tahu. Yang bisa kita lakukan adalah membaca sinyalnya. Kalau memang bisa tercapai di 1.500 dan 1.500 setelah itu ada tanda pelemahan, maka kita harus keluar. Tapi kalau sebelum 1.500 pun sudah ada tanda pelemahan, ya udah kita harus reaktif juga, kita harus responsif dengan melakukan aksi sell for profit taking gitu. Jadi, kalau kita bilang ada kisaran profit taking, bukan berarti itu angka patokan pasti gitu loh. Dan kita nggak akan ada yang tahu itu tercapai berapa hari lagi, seperti itu. Well, itu aja sih sebenarnya pengantar di awal tentang money management dan juga beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan gitu, ditanya saham gitu ya. Saya akan langsung balik ke penjelasan tentang sentimen, terus kita bahas IHSG dan lain sebagainya. Jadi saya akan share screen terlebih dahulu, gitu ya. Sorry ini agak batuk-batuk ya. Oke. Saya share screen terlebih dahulu. Sebentar. Ini selalu ini. Oke. Boleh tolong respon nggak? Ini layar saya udah jadi trading view belum? Udah ya? Oke, good. Oke, well, untuk IHSG hari ini di pekan kedua April. Kami memproyeksikan untuk IHSG sendiri akan bergerak cukup volatil pekan ini. Kenapa? Karena memang secara sentimen akan sangat banyak sentimen yang cukup membuat para investor ini berubah-ubah psikologisnya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di hotlist hari ini kita udah remind buat Bapak Ibu kalau IHSG ini akan cukup volatil untuk pekan ini dengan area ranging pada 4.500 sampai dengan 4.800. 4.500 sampai dengan 4.800. Ini adalah area ranging untuk IHSG gitu. Jadi ya IHSG akan cenderung untuk ranging terlebih dahulu gitu. Pada area 4,5 sampai 4.800. Kenapa demikian? Karena yang pertama sentimen paling saya bahas dulu secara sentimen ya. Sentimen paling utama tetap corona. Kemudian yang kedua dari nasional sendiri, memang pekan ini akan cukup banyak data ekonomi yang dirilis. Yang pertama jelas suku bunga dari Bank Indonesia.
antara diturunkan 25 basis point goes to 4,25% ataukah tetap ke 4,5%. Cuman kalau memang seandainya diturunkan lagi menjadi 4,25%, kami melihat di sini tidak akan terlalu mempengaruhi pergerakan IHSG secara signifikan gitu loh. Jadi market mungkin sudah price in juga gitu terhadap pemangkasan suku bunga kalau memang jadi dipangkas gitu sebesar 25 basis point. Karena apa? Karena kalaupun nantinya dipangkas itu nggak akan langsung mempengaruhi perekonomian secara langsung gitu loh. Jadi emang benar dipangkas 4,25%, tapi bukan berarti risk appetite para investor terhadap bursa saham ini juga akan meningkat secara signifikan. Karena apa? Karena makroekonominya sendiri ini sebenarnya belum pulih. Dalam artian apa? Ya emang aktivitas ekonomi belum pulih gitu loh. Bahkan bisa dibilang Indonesia ini baru memasuki momen parahnya. Karena apa? Ya PSBB baru mulai diberlakukan, kemudian juga kalau kita lihat semakin banyak gerai dan stall yang tutup dan lain sebagainya. Jadi makroekonominya sendiri baru mulai berpuncak kelumpuhannya momen sekarang-sekarang ini gitu loh. Jadi walaupun dipangkas 4,25% pun kami melihat tidak akan ada pengaruh yang cukup signifikan. Kemudian yang kedua terkait dengan neraca dagang, kalau kemarin di Februari itu mengalami surplus yang cukup tinggi sebesar 2,3 miliaran seingat saya, tapi rasanya tidak untuk periode ini di bulan Maret ada kemungkinan surplus tipis atau bahkan mulai mengalami defisit gitu loh. Yang mana Jokowi sendiri sudah mempersiapkan ruang pelebaran defisit sebesar hingga 5% gitu loh. Jadi ini cukup menjadi warning juga buat kita kalau memang nanti dilaporkan defisit gitu loh. Ya investor baik lokal maupun asing kemungkinan akan menarik dananya terlebih dahulu untuk anticipate terlebih dahulu ya, karena pasti akan menjadi cukup khawatir seperti itu. Kemudian juga laporan-laporan keuangan emiten, laporan kinerja emiten baru akan bermunculan juga cukup marak minggu ini, dan juga pengumuman dividen yang mana ini akan dimanfaatkan oleh para investor untuk kejar dividen, especially untuk saham-saham yang memberikan dividen jumbo seperti itu. Untuk BBCA sendiri kemarin BBCA sebenarnya nggak terlalu besar sih untuk dividennya. BBCA emang naik. Seingat saya kemarin waktu itu tahun lalu sekitar 350-an, sekarang 555 RUPS kemarin tanggal 9 April. Jadi kita akan lihat come date, ex date, payment, recording dan payment date-nya pekan ini gitu. Habis RUPS kita akan sampaikan juga kok kayak come date, ex date, recording dan payment date-nya untuk dividen untuk emiten-emiten yang bagi dividen seperti itu. Kemudian kalau kita lihat secara teknikal, itu kan tadi secara sentimen ya. Kalau kita lihat secara teknikalnya sendiri ya memang IHSG memungkinkan untuk terkoreksi terlebih dahulu sih. IHSG memungkinkan untuk terkoreksi terlebih dahulu hingga ke area support di 4.300-an. Di sini ada base kecil. Di sini ada base kecil yang memungkinkan IHSG akan terkoreksi terlebih dahulu hingga ke area 4.300-an. Ini yang saya beri warna kuning ya. Oke, ini saya tebelin dulu warna kuningnya supaya kelihatan agak jelas. Nah, kemungkinan IHSG kalaupun terkoreksi, dia akan terkoreksi terlebih dahulu ke area support sekitar 4.300-an gitu. Outlook-nya masih bearish untuk IHSG gitu. Jadi kalau kita lihat, IHSG ini kan mulai mengalami penurunan. IHSG ini kan mulai mengalami penurunan di sini. IHSG mengalami penurunan pada 9 Maretan. Jadi global sudah merespon di Februari, IHSG sendiri baru merespon di bulan Maret. Jadi IHSG mengalami penurunan dan saat ini recovery-nya itu baru segini. Recovery-nya ini kenapa sih? Recovery IHSG itu baru separuh jalannya di sini. Jadi kalau penurunannya mulai dari 4 Maret ke bawah,
ini recovery-nya masih separuhnya aja gitu loh. Jadi kita melihat outlook-nya masih bearish dan masih memungkinkan untuk terjadi koreksi. Apalagi main problems-nya yaitu corona sendiri itu juga belum pulih gitu loh. Main problems-nya corona juga belum selesai dan IHSG sendiri baru akan memasuki wave puncaknya untuk berat-beratnya IHSG itu baru masuk seperti itu. Jadi ya swing trading boleh, porsi kecil aja dan pastikan untuk memantau live trading dari kita seperti itu. Tapi kalau Anda memang view-nya invest, maksimum exposure yang boleh digunakan, jadi maksimum dananya, misal kalau 100 juta, yang boleh dipakai itu baru 10 juta, yang 90 juta cash gitu. Kok saya pingin naikin ke 15-20%, kok nggak boleh-boleh sih gitu. Ya sebenarnya boleh, cuman Anda harus siap gitu loh. Kalau cashnya jadi 85 atau 80%, ya boleh-boleh aja. Cuman memang Anda harus siap gitu loh. Oke, nantinya kalau market turun lagi, Anda tetap masih punya cash gitu loh. Jadi itu kita warning 10% aja supaya persediaan 90% cash ini bisa lebih maksimal digunakan ketika market turun. Coach, kalau seandainya marketnya nggak turun gimana? Langsung naik lagi? Ya udah, kita bisa langsung hajar di situ. Yang penting kita anticipate terlebih dahulu, kita nggak nebak-nebak kayak gitu. Jadi kalau memang Anda pingin 20% sekarang, Anda harus ingat resikonya. Sekarang cash saya tinggal 80% loh. Kalau Anda siap, ya monggo. Kalau seandainya tetap pingin cashnya gede, ya udah ikut 10% dulu. Toh nantinya ketika kita bilang, oke, boleh tambah exposure, kita toh juga akan sampaikan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu untuk view-nya buat money management, investing, trading. Terus buat KF, INAF, ELSA, for now kita masih hold, seperti itu. Untuk INAF kita akan infokan, karena ini sudah dekat dengan MA 200 juga, dan view kita adalah swing trading. Kalau seandainya nanti INAF ini tidak kuat menjebol untuk MA 200-nya, kemudian false breakout or anything, kita akan lakukan aksi sell for profit taking gitu. Tapi kalau misalnya Anda, aduh coach ini saya sayang udah kumpulin dari bawah nih, mungkin Anda dapatnya di bottom banget gitu. Saya ingin profit taking half, udah more than 10% nih saya keuntungannya, ya oke-oke aja gitu. Tapi untuk M-Trade sendiri masih hold gitu. Well, itu aja untuk pembahasannya. Kita langsung masuk ke live chat. Gitu ya. Oke. Iya, dari Pak Kristo. Pagi Coach, apakah sektor finance akan naik BBCA, BBRI, BMRI, BBNI? Saya akan bahas terlebih dahulu. Overall, finance sih akan cenderung sideways dulu sih. BBCA, saya bahas dulu dari yang leadernya ya, BBCA. Untuk BBCA sendiri kalau kita lihat kecenderungannya akan sideways terlebih dahulu sih. Kecenderungannya akan sideways terlebih dahulu. Emang kalau kita lihat di sini, kalau dibilang akumulasinya rapi sih rapi gitu loh. Jadi ketika harga mengalami penurunan, volume juga turun seperti itu. Jadi kemungkinan BBCA akan bergerak ranging terlebih dahulu. Di sini pada area ini BBCA akan bergerak ranging terlebih dahulu pada base yang saya kotakin ini. Jadi kalau seandainya misal nih mau masuk dengan tujuan trading, sebenarnya entry triggernya nggak cukup oke, entry point-nya nggak ada gitu loh, entry point-nya nggak oke lah kalau trading. Tapi kalau investing mau cicil beli ya oke aja, pokoknya dibatasi maksimal 10% gitu. Kemudian BBRI, saya melihat sebenarnya serupa sih. Untuk BBRI ini sebenarnya masih ada peluang untuk kembali terkoreksi lagi. Karena kalau dilihat cukup masif juga penurunannya. Jadi kemungkinan BBRI masih akan ada peluang koreksi ke level 2.500 hingga 2.700 seperti itu. Jadi kalau Anda yang memang trading jangan masuk dulu. Kalau Anda yang investing cicil beli bisa dilakukan ketika menyentuh 2.700 bisa masuk dulu. Atau tunggu di 2.500-an lah, 2.500-an masuk lagi seperti itu. Bisa ditembakkan dua amunisi ini pada level 2.500 dan 2.700 gitu. Tapi for trading nggak cukup oke.
entry point-nya. Masih ada peluang koreksi. Karena volume ketika menurun juga cukup tinggi sih. Kemudian BMRI juga sama. BMRI ini ada kemungkinan akan terkoreksi terlebih dahulu ke area 4.300 dan terjauhnya ke 3.800. Jadi so far sih sebenarnya untuk finance belum cukup oke kalau untuk ditradingkan. Kalau trading sebenarnya kami melihat dari miscellaneous industry especially for automotive. Nanti saya akan bahas. BBNI juga sama. BBNI lebih baik wait and see terlebih dahulu lah. Ini akan kecenderungannya sideways juga di sini. Kan sideways terlebih dahulu. Jadi kemungkinannya ada dua, akan sideways panjang, kemudian breakout. Kalau breakout, kemungkinan akan menguat ke 5.800-an. Tapi ada juga peluang untuk terkoreksi gitu ke area sekitar 3.500-an kayak gitu. Jadi akan ada dua skenario. Bisa sideways, kemudian menguat. Kenapa lagi panah? Menguat ke sini, atau kemungkinan yang kedua terkoreksi ke area sekitar 3.500-an atau yang paling jauh ke 3.200-an, 3.160 sampai 3.200 seperti itu. Jadi untuk finance kita masih wait and see terlebih dahulu. Trading nope, investing boleh, tapi porsinya bisa ditembakkan ke beberapa area-area penting untuk support seperti itu. Iya, pagi Bu Feni. Coach minta review untuk SMRA Unilever. SMRA. SMRA ini sebenarnya membuka peluang juga, tapi kita akan tunggu terlebih dahulu ketika memang harga mampu breakout dari sini. Sekitar area 550 mampu breakout dari situ, maka keputusan untuk swing trading boleh untuk dilakukan, tapi tetap pantau live trading dari kita gitu. Volume yang kemarin sih cukup mendukung untuk kenaikan hari ini, tapi kita masih wait and see terlebih dahulu. Kalau memang level 550 ini ditembus, ya kemungkinan SMRA akan berusaha mendekati resistance selanjutnya yang ada di sini, di area sekitar 700-an. Kalau kita berpatok ke dynamic resistance menggunakan MA50, seperti itu. Ada kemungkinan di situ. Kita masih wait and see terlebih dahulu. Kemudian untuk Unilever. Unilever akan cenderung sideways terlebih dahulu. Unilever sideways terlebih dahulu. Karena di sini MA50 menjadi MA yang cukup kuat sebagai resisten karena sudah 1, 2, 3 candle berusaha tembus tapi gagal. Kecenderungan MA juga ngumpul, jadi ya akan cenderung sideways terlebih dahulu. Kalaupun menguat ya mentok-mentoknya sampai ke 7.600. Kalau mau dimanfaatkan kesempatan swing trading kurang worth it. Karena apa? Kalaupun naik itu sekitar 6%, 5,96%. Anda udah pasang stop loss 5%. Jadi perbandingannya 1:1,2, nggak terlalu worth it gitu. Biasanya kan 1:2 kalau kita risk to reward ratio-nya. Jadi ya wait and see dulu aja. Kemudian saya lanjut. Strategi entry saham super. Oh iya, tadi kita mention CARE Dada Best untuk saham super. Itu masih di watchlist aja, belum langsung masuk. Jika menunggu breakout with volume masih cocok di saat bearish ini. Apakah tidak bisa masuk buy on weakness? Sebenarnya kalau saham super kan kita basicnya adalah buy on breakout karena we buy di optimism gitu. Dan perlu diakui bahwa sebenarnya nih ya saham super itu pergerakannya cukup anomali berlawanan dengan IHSG. Kalau IHSG-nya melorot, kadang-kadang saham super itu pergerakannya bisa menguat gitu. Jadi kalau saya bilang CARE, misalnya ya CARE, kita masih wait and see terlebih dahulu. Kenapa? Kalau seandainya misal nih level resistance di sini, level resistance 350 ini nggak bisa ditembus, maka ada kemungkinan terbentuk double top seperti itu. Jadi itu kenapa kita nggak mau langsung gegabah ambil hajar aja gitu loh. Watchlist boleh, yang penting eksekusinya harus mantep di mana trading plan-nya gitu. Jadi ini agak susah juga sih. Nih ya, misal kalau seandainya misal nih menguat gitu ya, tapi nggak bisa tembus resisten di sini, melorot lagi, yang ada adalah terbentuk double top yang menjadi
sinyal kalau ini akan terjadi pelemahan gitu loh. Jadi ya kita akan lihat terlebih dahulu, toh nantinya ketika breakout pun kita harus lihat apakah disertai dengan volume yang tinggi, apakah nanti kemudian tidak terjadi false breakout dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kalau mau memanfaatkan buy on weakness boleh-boleh aja. Cuman kalau memang saham super sih kita basicnya kan buy di optimism gitu. Kemudian kasus Akra dan Pewon. Iya sih, untuk Akra dan Pewon kemarin kan kita memang mindsetnya adalah swing. Jadi yang harus dibedakan adalah saham ini mau dibawa jadi super kah atau mau dibawa jadi swing kah gitu loh. Karena ini akan tidak hanya berkaitan dengan keputusan entry, tapi keputusan exit gitu loh. Jadi kalau misal nih ya, nggak bisa nyampur sih sebenarnya. Kalau super kita akan exit ketika patah tren, bukan ketika satu candle melemah. Itu yang harus diperhatikan. Beda halnya dengan Akra dan Pewon. Akra dan Pewon kita akan lebih fleksibel. Candle merah melemah kita caw gitu, bukan menunggu patah tren atau apapun. Patah tren gimana, dia aja belum back to bullish, kayak gitu logikanya. Nah, untuk Akra dan Pewon kemarin, kenapa kok kita langsung exit aja gitu? Ya karena kan kita memang view-nya adalah swing, we work by candle. It means ketika memang candle-nya melemah, kita akan exit gitu. Gitu ya Bu Prime ya. Kemudian Pewon juga sama. Pewon kemarin ketika kita buy ketika di sini ya, ketika candle yang cukup bullish di sini kita buy, kemudian selanjutnya Pewon ini nggak kuat naik dan malah melorot, ya kita langsung exit gitu loh. Kita nggak perlu nunggu lagi sampai ada keputusan patah trend or anything, karena memang memang dia masih dalam proses pembentukan back to bullish trendnya gitu. Jadi ya itu yang harus diingat gitu, perbedaan saham super dan saham swing gitu untuk strategi entry exitnya. Kita akan infokan kok kalau boleh masuk gitu, karena kita juga harus lihat terlebih dahulu gitu loh, emang settle nggak sih ini entry point, emang settle nggak sih masuk sekarang gitu. Kemudian coach kondisi bearish, kalau untuk swing trading apa yang menjadi konfirmasi sahamnya akan reversal? Sebenarnya kalau swing, kalau di sini sih kita lebih ke arah memanfaatkan fluktuasi harga jangka pendek gitu loh. Jadi kalau misal nih ya, kita lihat di sini. Misal nih ya, ini Pewon aja, saya ambil contoh Pewon ya. Kebetulan kan Pewon kemarin kita swingkan. Ini misal ya, ini kan candlenya udah terjadi 1, 2, 3, 4. Ini saya tutup dulu. Oke? Nah, keputusan itu misal nih kita screening. Ini kita lihat, oke, ketika harga naik volume tinggi, harga turun, oke, volumenya kok enggak yang terlalu masif gitu loh. Ini naik lagi, volume meningkat. Nah, ini kita akan pantau, kita masukkan ke watchlist gitu loh. Ada kemungkinan Pewon ini akan berusaha menguat. Nah, ternyata intraday market si Pewon ini menunjukkan volume yang cukup tinggi. Jadi dia breakout di sini disertai dengan volume yang tinggi. Nah, keputusan untuk swing boleh kita lakukan dengan asumsi first, di sini ada gap down-nya kecil sih emang. First, di sini ada gap down, dan yang kedua, kita lihat di sini ada MA50 sebagai dynamic resistance. Logikanya, ketika kita menerapkan prinsip history repeats itself, maka Pewon ini akan menguat hingga ke level sekitar 460-an atau setidaknya lah ke 450-an. Itulah kenapa kita memanfaatkan fluktuasi pergerakan harga di Pewon. Seperti itu. Jadi keputusan untuk swing trading lebih kurang seperti itu gitu loh. Dan tidak jarang juga misal nantinya saya hapus dulu. Ini skenario-nya adalah nih, ada kemungkinan, misalnya ada kemungkinan potensi, bukan berarti langsung harus jadi double bottom, enggak ya, ini potensi terjadi double bottom misalnya ya. Oke, ini adalah neckline, kita sebut neckline ditembus di sini. Oke, kita bisa manfaatkan kesempatan buat nge-swingnya 2 kali. Jadi yang pertama di sini kita manfaatkan, kalau di sini memang ada
candle reversal, misalnya inside bar, engulfing bar, atau pin bar, dan lain sebagainya, kita manfaatkan kesempatan swing pertama di sini untuk fluktuasi sepanjang ini yang saya garis. Dan yang kedua, kita mulai nih, ini kan sudah terbentuk double bottom, neckline ditembus. Kita bisa manfaatkan kesempatan beli juga di sini, kayak gitu. Jadi itu keputusan untuk swing trading, lebih kurang seperti itu. View Adi Asri. Adi masih wait and see dulu aja sih. Kalau buat trading belum ada entry point-nya, kecenderungan masih sideways juga untuk Adi. Sebenarnya bisa menguat juga. Ada potensi menguat ke 730. Kita akan lihat kalau seandainya bisa berhasil tembus dari 660-an di sini, ya bisa aja gitu. Tapi kurang worth it juga karena udah deket sama resistennya gitu. Dan kalau kita lihat pun, misalnya saya tarik, sebenarnya udah patah tren sih, udah patah downtrend lainnya. Ya kita masih wait and see dulu aja lah. Asri juga lebih kurang sama. Sebenarnya sih kita lihat dulu aja. Ini kan momentumnya cuma satu candle doang penguatan, terus dibawa turun lagi. Kita akan lihat apakah akan terjadi momentum lagi di intraday seperti itu. Kalau ada ya siap-siap, ya emang harus gerak cepat gitu loh. Jadi kalau memang merasa kok susah nih pantau M-trade terus-terusan gitu, ya udah nggak usah ikut. Misal nih kita nangkep kesempatan dari 10 saham, bukan berarti Anda harus berkan 10 saham juga gitu loh. Kalau Anda memang merasa kesulitan, ya udah 2 atau 3 saham aja untuk diikuti, ya it's okay gitu loh. So far sih untuk properti ya, BSDE, Cetra, Asri, sama Adi. Ya kita masih wait and see dulu aja sih untuk ini. Oh iya, tadi kan saya bilangnya, saya salah sebentar. Tadi kan saya bilangnya kemungkinan ada potensi untuk miscellaneous industry, especially for subsektor automotive. Mungkin bisa diperhatikan ASII dan auto sih sebenarnya. Untuk ASII ini kan belum gerak kemarin. SII belum gerak kemarin, setelah yang beberapa saham-saham lainnya udah gerak, SII belum gerak sendiri, mungkin bisa diperhatikan untuk watchlist kita. Di area sekitar 4.300-an ditembus, ya berarti swing trading boleh untuk dilakukan. Tapi aksi beli, aksi jual, dan lain sebagainya kita akan infokan di live trading. Jadi jangan langsung mentang-mentang saya bilang ini ada potensi nih gitu. Oke, hajar, open, hajar gitu. Ujung-ujungnya, loh coach katanya SII boleh beli. Belum, kan saya bilang belum, masih watchlist aja gitu. Oke. Kemudian Octavia, kalau investasi ya boleh gitu. Porsinya 10% aja maksimal, jadi 90%-nya masih cash gitu ya. Kemudian sebentar. Iya, pagi Pak Antonius. Iya, tadi start early karena saya bahas money management buat teman-teman yang baru join. Jadi bisa dilihat rekamannya nanti gitu. Live case saya akan ulang sedikit juga gitu. Oke. Cap dan Dada masih masuk watchlist, belum masuk sekarang. Maksimal 10 saham ya, iya. Rekomendasi M-Trade maksimal 10 atau lebih. Kalau kita coach katanya 10 saham aja maksimal, jadi M-Trade harus 10 aja. Kita sorry to say nggak bisa gitu, karena kita juga harus memikirkan member-member yang baru gabung yang dari awal portfolionya masih nol. Jadi nggak sama dengan Bapak Ibu yang udah koleksi 10 saham gitu. Nggak fair dong kalau kita, misalnya ya, kalau kita udah rekomendasi 10 saham buat Bapak Ibu, sedangkan member yang lain belum koleksi saham sama sekali, dan kami bilang, enggak, pokoknya M-Trade 10 saham, ya itu nggak fair gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya udah koleksi 10 saham, direview aja portonya gitu. Kalau masih ada yang kurang memuaskan di portonya, boleh di sell half dan ikuti rekomendasi kita yang baru, atau mungkin di sell half untuk profitnya dan ikuti rekomendasi kita yang selanjutnya, atau di hold aja. Toh portfolio hijau nggak ada yang salah gitu loh. Bukan berarti portfolio Anda buruk juga kalau nggak ikut rekomendasi kita yang baru, selama memang portfolio Anda hijau seperti itu. HMSP Indofood. Bentar ya.
Ini cukup banyak juga pertanyaan. HMSP kemungkinan akan terkoreksi terlebih dahulu sih, karena memang sudah mengenai level resistennya juga dan terjadi pelemahan, ya kita masih wait and see terlebih dahulu lah. Sebenarnya skenario seperti ini ketika memang sudah kena resistensi ada dua. Kalau memang dia lanjut bisa menguat, ya resisten ini akan kembali diuji, atau yang kedua akan terkoreksi terlebih dahulu ke sini. Kalau memang terkoreksi lagi, ini adalah momen yang cukup menguntungkan untuk investor or trader. Investor nambah porsi di harga yang lebih murah sehingga average price-nya lebih rendah, dan trader bisa memanfaatkan kesempatan swing trade as long as low-nya nggak dijebol yang di sini. Gitu aja sih. Kalau misalnya ini jebol ya jadi bahaya lagi. Tapi kalau di sini terjadi rebound atau ya ditunjukkan dengan reversal candle, ya ini akan menjadi kesempatan swing trade. Kalau menguat ya resisten ini maksudnya MA50 bisa dijebol, ya HMSP akan berpeluang menguat ke area sekitar 1900-an gitu. Jadi kalau mau masuk sekarang sebenarnya sih entry point-nya itu masih agak spekulatif gitu. Jadi belum terlalu settle gitu. Kemudian Indofood lebih kurang sama kayak Unilever, consumer kan. Karena pada akhirnya big caps tuh pergerakannya senada, setipe kalau gerakin IHSG. Ini akan bergerak sideways terlebih dahulu dengan batasan atas di 7.000-an, batasan bawah di sekitar 6.000-an, 6.050 gitu. Jadi MA50 ini akan menjadi penghalang yang cukup kuat juga untuk menguji pergerakan Indofood gitu. Jadi kita akan lihat memang kemarin kenaikannya juga cukup tinggi untuk Indofood, ada kemungkinan akan menguat terlebih dahulu. Ya sampai mentok-mentoknya diuji lagi nih resisten. Karena setiap kali ketemu resisten 1, 2, 3 akan terjadi rejection di sini gitu. Karena ya memang on proses untuk back to bullish sebenarnya gitu. Bagi Coach Elsa gimana hari ini view-nya? So far Elsa masih kita hold sebagai swing trade juga. Volume kemarin juga cukup tinggi, walaupun perlu diakui penguatannya nggak sekuat nggak sekuat volume perdagangan sebelumnya gitu. Tapi so far kalau dalam jangka waktu dekat sih Elsa masih memungkinkan kok untuk menguat gitu. Kita akan lihat terlebih dahulu, kalau sudah mendekati ke area sekitar 250-an, kita akan infokan actionnya apa. Kita akan lihat candlenya juga gitu. Karena kalau misal nih mau nggak mau harus diakui memang pergerakan saham, let's say kayak Elsa Medco itu kan lebih cukup dipengaruhi oleh sentimen gitu, karena akan berkaitan dengan psikologis investor juga. So far sih sentimen oil masih cukup oke gitu, apalagi kemarin sudah resmi dipangkas juga produksinya by Arab dan Rusia, dan saat ini lagi menunggu keputusan dari negara-negara G20. Kalau memang negara G20 ini memutuskan untuk deal kita pangkas lagi 5 juta barel per hari, ya it's something good for oil gitu. Cuman emang oil masih banyak tekanan dalam operational bisnisnya, jadi sentimen hanya bersifat temporer gitu, penguatan pun temporer. So far kita masih hold. Kalau kita mau profit taking, kita akan info di live trading. Kalau mau masuk sekarang, nope, too high, jangan kejar harga, kita cari entry point yang baru gitu nantinya. Karena kalau kejar risknya membesar, rewardnya mengecil gitu. Iya pagi Bu Irene. Pagi ya, mau minta insight analisis Telkom, XL, BPNI nope, finance tadi udah saya jelaskan. Telkom, XL, infrastruktur Telkom, cenderung sideways sih. Kalau Telkom cenderung sideways. Ya pergerakannya akan sideways aja, karena kalau harga itu bergerak di antara MA kecil dan MA besar tuh pergerakannya ya ranging aja di situ. Jadi ini kayak ini nih, MA20 sama MA50. Ya akan bergerak ranging di sini, karena kalau misal nggak kuat menembus, ya akan terjadi koreksi back to MA20. Kalau menguat, ya harus diuji lagi MA50-nya. Kalau memang benar-benar kuat, ya bisa ketembus ke MA100 gitu. Jadi kalau mau trading sebenarnya capek gitu loh, karena ya akan ranging aja di situ gitu, nggak terlalu yang worth it banget lah gitu.
Kalau XL sih ketika harga menurun sih koreksinya juga ketika harga turun sih volumenya emang mengecil. Cuman kalau buat trading ya belum ada juga sih entry point-nya gitu karena 3 hari melemah juga gitu. Kita akan lihat lah. Kalau saya ukur pakai Fibo pun ini ketahan di Fibo 38,2, ada kemungkinan dua area koreksi di area 50, area 61,8 itu berarti sekitar 1.800 sampai 2.000-an itu area koreksi untuk XL kalau melemah. Jadi area koreksinya ke sekitar 1.800 sampai 2.000-an seperti itu. Jadi jangan masuk dulu ya untuk XL. View Elsa, so sweet. Iya, makasih Bu Vena. Take care juga. Pak Edwin, view Elsa, hold. Kalau belum punya jangan masuk, tuh high, risknya jadi lebih besar, rewardnya lebih kecil, nggak apa-apa. Nanti ada entry point yang baru kita infokan, ada saham yang baru boleh dikoleksi kita infokan. Coach Medco gimana hari ini? Sebenarnya Elsa Medco ini bersaudara, tapi kemarin kita putuskan untuk ya udahlah fokus Elsa aja gitu. Untuk Medco ini berbeda dengan Elsa sebenarnya. Kalau Medco ini akan nge-base dulu sih sebenarnya di sini. Medco akan nge-base dulu di sini dengan proyeksi penguatan hingga ke area 560-an sampai 570-an seperti itu. Kalau Bu Vena Kalau Bu Diana ini sudah punya koleksi di bawah, ya udah kita lihat hari ini. Kalau seandainya melemah ya udah boleh profit taking. Kalau seandainya masih bergerak ranging ya udah keep hold aja gitu ya. Sebenarnya kalau menjawab seperti ini sih keputusan hold or sell or buy lebih baik diinfokan aja average buy-nya gitu, average price-nya lah supaya tahu gitu gimana keputusan yang harus diambil gitu. Short term sih USD/DR ini nggak akan saya bahas detail ya, karena fokus kita adalah saham seperti itu. Akan terkoreksi dulu ke 15.700. Jadi kalau Anda memang hanya memanfaatkan USD/DR dan lain sebagainya untuk nge-trading sih, ya jangan masuk sekarang dulu gitu. Karena ada kecenderungan in this point sih good gitu, rupiah menguat. Itu hal yang kita harapkan. Tapi kalau memang Anda trading ya memang ini bukan momennya untuk masuk gitu. Karena memang rupiah menguat dan ya itu kita harapkan seperti itu. Jadi tapi kalau invest ya beda halnya gitu, beda tujuan lah gitu ya. Oke. Asri udah saya bahas, MNCN BMTR. Iya, MNCN BMTR SCMA. Especially MNCN. Tapi kalau MNCN ini menguat iya, cuman sudah mulai tertahan. Kalau dengan menggunakan trendline ini, kebetulan trendline-nya belum saya hapus. Penguatannya sudah mulai ketahan di trendline. Kalau saya gambarkan di sini, menguat sih mungkin masih bisa. Mentok-mentoknya ke 1.200. Kalau saya ukur pakai Fibo pun juga sudah mulai terbatas. Ini sudah ketahan di 61,8 juga. Kalau Fibo ya jangan masuk gitu, agak riskan gitu, penguatannya udah terlalu tinggi lah. Senada dengan BMTR ya gap down ini akan dilunasi terlebih dahulu untuk si BMTR. Mentok-mentok sih hingga ke level 250-an gitu. Sebenarnya kalau mau memanfaatkan boleh, cuman nggak terlalu worth it gitu loh. Risk to reward-nya gitu, nggak terlalu worth it banget gitu kalau maksa masuk. Oke. Ya, oke Bu Prime, terima kasih banyak atas rekomendasi obatnya. Akan saya coba. Gitu. Morning Coach, mau tanya saham KF Inaf Elsa. Saham KF kalau kita sampaikan di hotlist dan beberapa bukan rekomendasi sih, broadcastan kan KF itu bisa diperhatikan kita upgrade ke sekitar 2000-an
untuk target profit takingnya. Jadi yang konservatif adalah sekitar 1.500-an, yang optimis adalah di 2.000-an gitu. Kalau enough itu target konservatif kita adalah di sekitar area 1.350-an seperti itu. Kemudian untuk Elsa di sekitar 250-an gitu. Sebenarnya sih agak-agak dilema sih sebenarnya kalau saya dan coach lain memberikan kisaran profit taking. Tolong disikapi dengan jangan langsung oke, saya pokoknya harus di situ gitu jualannya. Ya kalau masih bisa menguat ya nggak apa-apa gitu loh, kita hold. Tapi kalau sebelum itu kita melemah ya udah ikutin aja gitu, kita bilang sell, jangan di hold. Coach kan belum nyampe ke targetnya. Ya kalau sudah melemah ya kita harus reaktif juga gitu untuk sell for profit taking seperti itu. Itu hanya kisaran aja gitu, oke? 3 menit lagi market buka, saya akan jawab beberapa pertanyaan yang memang benar-benar sahamnya baru. HMSP, Unilever udah saya bahas, enough hold. Inco, ini yang Sony Vaio diganti pakai nama sendiri ya, maksudnya nama asli biar bisa saling kenal. Inco noob kemungkinan akan terjadi koreksi dulu hingga ke 1.900-an. Noob for trading. BTPS, friend Isat. Friend no lah. Ini saya bahas dulu friend ya. Friend jangan dulu. Friend ini juga likuiditasnya nggak terlalu oke juga. Ada kemungkinan koreksi juga sih untuk friend gitu. Kenapa gambar saya banyak banget? Untuk BTPS kita masih wait and see terlebih dahulu. Sebenarnya BTPS ini membuka peluang yang cukup besar juga sih untuk BTPS gitu. So far sih saya melihat volumenya juga very good, quite good juga. Ada potensi untuk terus menguat sih. Ya, kita akan lihat terlebih dahulu lah. Kalau ada kemungkinan basing terlebih dahulu. Dan sebenarnya kita berharap basing terlebih dahulu. Basing di sini, kemudian breakout lagi. Kita akan infokan untuk entry point-nya BTPS. Good watchlist lah. Kemudian ISAT. ISAT noob dulu, wait and see terlebih dahulu. Masih ada kemungkinan untuk koreksi dulu sih untuk ISAT gitu. Kemudian Elsa udah saya bahas. Kemudian Dada dan Care jangan masuk dulu ya, kita masukkan watchlist dulu. Jangan masuk dulu. Untuk Pak Ihsan, langsung bukan dilempar sih, masukkan pertanyaannya ke tanya saham karena kita akan jelaskan in a detail way the different perbedaan antara super trader dengan swing trader. Kalau saya bahas di sini cukup panjang juga. Mengingat market udah buka, langsung masuk ke tanya saham ya. ITMG, PTBA, noob. Alsa masih hold, iya. Doit mungkin bisa diinfokan Pak Jansen level belinya di mana. BBRI ada kemungkinan akan koreksi lagi. Elsa gimana hold? Ini banyak banget ya yang tanya Elsa. Elsa for now yang udah punya hold dulu, kita akan infokan. Kita akan infokan kalau udah waktunya for profit taking. Kalau Pak Darian, saya sekarang pegang cash 100%, 10% bisa untuk invest. Pilihan saham invest untuk M-Trade 3 unggulan BBCA, BBRI, Unilever, maksimum 10% aja. 90% stay on cash. Kemudian dari Pak Valen atau Bu Valen, masuk aja ke tanya saham untuk rekomendasi dan lain sebagainya, sekuritas dan lain sebagainya gitu. Oke. Well, so far ini beberapa pertanyaan setipe ya. Indofood, ICBP akan cenderung sideways juga. Untuk consumer akan cenderung sideways. Finance no dulu. Best Care, Dada jangan masuk dulu, kita akan infokan. Untuk super trade gitu. KF hold. Oke. Iya. Well, ini hampir semua udah setipe ya pertanyaan enough, KF, Elsa, Medco gitu ya. Untuk saham-saham investing juga udah saya mention di awal. So sorry banget ini pertanyaannya banyak banget. Langsung aja masukin ke alandesme.com/Q&A atau ke aplikasi M-Trade tanya saham, fitur tanya saham, karena di sana coach kita akan jawab secara real time, benar-benar cepet gitu untuk tanya sahamnya, oke?
market udah buka, stay healthy juga buat Bapak Ibu, corona udah tembus 4.000, stay di rumah aja, minum banyak vitamin, terus jaga kesehatan, makan yang banyak, istirahat yang cukup. Oke, saya Coach Yana undur diri, salam profit.